dipersembahkan oleh Kembali di Q&A masih bersama Rosa. Kita bicara soal ambisi nih. Oh, aduh ambisi. Apa ambisi selanjutnya, Kak Rosa? Waduh, obsesi aja nggak punya apa lagi ambisi. Aku nggak punya. Jadi kamu hidup Kak. itu untuk apa dan pengen Bener sih. di mana ujungnya nanti? Bener, serius tapi itu. Tapi aku ada senengnya nggak punya obsesi itu. Karena Gak ada beban. itu pertama, terus kayak selalu ada surprise menyenangkan gitu loh. Kayak ada ini ya, ada ini ya gitu. Tapi resepnya apa bisa kayak gitu kan nggak mudah ya. Maksudnya kan gini ya, Kak Rosa itu memang dari generasi ke generasi, lintas generasi. Tapi dari awal sampai sekarang itu selalu eksis, terus ada aja gebrakannya. Entah dari lagu, entah dari aktivitas, dari panggung yang mungkin berbeda bentuk. Selalu Rosa itu selalu kayak giat gitu, selalu ada aja pola tingkahnya gitu. Nah endurance-nya tuh gimana sih? Mungkin aku memandang pekerjaan aku ataupun bidang pekerjaan aku itu seperti playground. Jadi aku selalu happy mainnya gitu. Jadi nggak berpikir, aduh besok kerja nih, jarang banget gitu. Dan tim aku sama juga. Jadi kalau kita ketemu di airport, nggak ada tuh yang muka-muka, aduh ngantuk gitu. Gimana kayak, hai gitu kayak kita kalau sekolah gitu. Kayak ada senengnya gitu loh. Jadi aku selalu berpikir itu karena playground. Jadi aku bisa bermain dengan genre apa yang mau aku nyanyikan sekarang. Ataupun tema apa yang aku mau angkat nih di album yang ini gitu. Nanti di panggung aransemen apa yang mau aku ganti gitu. Itu tuh kayak selalu ada serunya. Dibandingin kayak misalnya, wah aku harus tembus 100 juta streams misalnya gitu. Dibanding itu, yang menurut aku itu kayak kadang-kadang membuat karyanya jadi tidak tulus ya, tidak dari hati. Sementara buat aku tuh karya itu harus dari hati supaya bisa orang tuh begitu aku nyanyi, orang tuh ngerasa oh itu ceritanya si penyanyi, tapi cerita gue juga gitu. Tapi Silakan. yang nggak bisa dibantah, pendidikan bisa dibantah, nggak bisa dikejar. Yang nggak bisa kalian kejar adalah usia. Kenapa? Aku 63 tahun. Masya Allah. Tapi Aku kenyang dengar cara perempuan tertawa kayak gini. Biasanya mereka adalah orang yang kesepian. Dan sangat pedih, longing. Ada yang kosong ya? Emptiness. Yes. Kekosongan. Betul nggak? Enggak. Kayaknya enggak. Iya. Wanita itu kan berbeda-beda. Iya. Coba sebutkan dulu tanggal Iya. lahir wanita yang itu. Sama enggak sama aku? 9 Oktober. Enggak, Mbak. Aku memang kayaknya dari Dan kecil. satu, yang kedua aku sering ngobrol sama konduktor. Konduktor. Itu suaranya bagus. Tapi sayang kurang pedih, hidupnya kurang sedih. Makanya kurang bagus suaranya. Kurang menjiwai. Hidupnya kurang pedih, sehingga suaranya nggak bagus. Banyak suara perempuan bagus, tapi nggak pedih. nah Paham. pertanyaannya gini. Aku paham tapi ini. Gini. Iya. Yang ini yang kedua aku paham. Nah makanya berarti hidupmu pedih banget. Nah, Gitu loh. sampai Tuh kan? Dia cara dia menghindar, memuji. cara dia menghindar. Itu mau memuji suaraku bagus apa karena hidupku pedih apa yang mana? tapi benar Jadi nggak? kayak pengalaman hidup. Enggak sih. Enggak, tapi Proses. gini, aku setuju dengan Mbak Tejo karena menyangkut pertanyaan yang mungkin menekankan sejauh mana kepedihan itu Oke. mempengaruhi kualitas karya lagunya Kak Rosa. Tapi seniman kan memang begitu. Iya. Coba. Seniman Iya itu kan? Jadi, Iya kan? oh tunggu. Kak Afif, berarti Mbak Tejo juga pedih banget hidupnya dong. Seniman kan? Nanti sampai ke situ. Oke, jawab dulu Kak Rosa. Tapi gini, Jawab dulu. dia pertama yang dikagumi, Whitney Houston, Betul. Mariah Carey, Iya. Celine Dion. Iya. Iya. Itu Tiga-tiganya. pedih semua Pedih suara semua dan sih, ya. hidupnya pedih. Suaranya bagus ya. Hidupnya- Apa aku harus lebih memperpedih lagi biar lebih bagus? Kalau kamu nggak pedih, apa yang akan kamu share ke orang? Itu benar. Oke. Penyanyi itu kan mau share ini loh, aku lebih pedih. Kalau kamu nggak lebih pedih dari mereka ini, apa yang ingin kamu tularkan ke mereka? Feelnya dapet. Aku jadi percaya ya barusan kayak. Gitu loh. Tapi aku setuju. Maksudnya seniman itu menurut aku mungkin memang dikasih emosional yang lebih ya. Kepekaan yang lebih gitu sehingga dia bisa shaping atau sculpt kayak memahat gitu loh. Aku menganggap aku ketika nyanyi, nah
ketika aku ngomong aku menangis gitu ya, bisa dengan intonasi yang berbeda-beda. Nangisnya itu senangis apa? Misalnya gini, ku menangis membayangkan, itu kan kayak ya udah menangis membayangkan. Tapi kalau ku menangis membayangkan, itu tuh aku menaruh sebuah rasa, aku menangis membayangkan sesuatu yang sedih gitu. Jadi dari dua itu aja tadi kedengaran kan, misalnya yang pertama ku menangis membayangkan, itu sama dengan yang kedua. Jadi penyanyi itu aku rasa seperti pemahat gitu ya, bisa sebelah sini harus diginiin gitu, menaruh emosi di dalam setiap kata. Nah yang kedua itu yang ku menangis membayangkan, yang kedua itu bisa nggak diulangi sekali lagi nggak? Diulangi. Boleh. Itu menarik. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Oke. Enggak, pertanyaanku juga Bu Gian, bisa nggak Rosa sampai ke suasana seperti itu kalau dia nggak pernah ngalamin? Itu maksudnya. Iya, betul. Jadi pernah mengalami itu ya Kak? Pasti. Aku udah pernah mengalami hampir semua lagu-lagu yang aku nyanyikan, aku pernah mengalami. Dan aku kayak menghindari lagu-lagu yang belum pernah terjadi. Karena orang suka bilang katanya, jangan nyanyi lagu itu kayak gitu nanti kejadian. Jadi aku udah nggak takut karena itu udah kejadian. Jadi aku udah nggak takut lagi. Next kan 30 tahun berkarya, ya nggak sih Kak? Insya Allah. Tahun depan ya. Masih akan menangis nggak? Menangis itu bagian dari emosi ya. Dan kadang-kadang aku menyanyi bukan hanya untuk aku kan pastinya. Jadi memang aku menyanyi juga untuk semua orang. Jadi seperti orang membuat cerita bukan untuk dirinya tapi buat orang lain gitu. Sehingga orang lain bisa merasa bahwa kalau menurut aku itu ya. Jadi ketika aku menyanyikan sesuatu itu banyak pasti orang lain yang mengalami hal yang sama. Sehingga ketika mereka menyanyikan lagu itu, mereka merasa itu lagunya untuk mereka gitu. Oke, biar kita tidak terheran-heran ya. Kak Ocha, boleh closing statement? Terima kasih malam hari ini. Mungkin ini adalah obrolan yang singkat, tapi sebetulnya banyak sekali yang bisa masuk ke dalam pikiran saya, terutama inspirasi-inspirasinya. Terima kasih, ditunggu nanti karya aku ya. Semoga bisa sesuai dengan ekspektasi. Dan buat teman-teman semua, dimanapun juga yang ingin menjadi apapun ya dalam impian kalian, dalam cita-cita kalian, usahakan aja tapi dinikmati aja, dinikmati prosesnya, dinikmati hariannya, dinikmati inspirasinya. Jangan menganggap diri kita adalah kita yang paling tahu. Oh, kita yang paling tahu, kita paling hebat. Karena menurut aku ketika kita merasa itu, kita membatasi kemampuan kita. Ya. Itu sih. Betul. Wow. Sekali lagi, terima kasih para panelis dan tepuk tangan paling meriah. Terima kasih Kak Ocha. yang selalu menjawab pertanyaan yang sulit aku jawab. Pemirsa, terima kasih. Demikianlah episode Q&A kali ini. Semoga dapat memberikan inspirasi dan menambah pengetahuan Anda pemirsa yang menonton kali ini. Dan terima kasih juga untuk Sarung Gajah Duduk yang sudah menyiapkan baju busana yang saya kenakan. Sarung Gajah Duduk legenda Nusantara yang ada tulisan Arabnya. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih untuk Rosa. Thank you. Silakan bersalam-salaman dengan rekan-rekan. Metro TV. Pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.